Bab 867. Orang nomor satu di Partai Gelap. Saat malam tiba, bulan yang jernih perlahan naik, menggantung tinggi di langit, seperti piring giok. Di luar kamar warrior yang hanya tersisa Master Gu dan Melanie Van, dua kakak beradik. Melanie Van berdua saudari tampak cemas, beberapa kali ingin masuk pintu dan memanggil warrior yang, tetapi pada akhirnya tetap menahan diri, karena Master Gu bilang warrior yang sedang berlatih. Mungkin karena waktunya kritis, di saat seperti ini, tidak boleh diganggu, jika tidak, semua upaya kamu sebelumnya akan sia-sia. Namun, jika warrior yang belum keluar, maka perkumpulan pedang kuno akan menjadi bahan tertawaan King Zhu di masa depan. Master Gu jauh lebih tenang daripada Melanie Van, dua bersaudari, setidaknya wajahnya masih seperti ini. Pada saat ini, seluruh wilayah utara bisa dibilang sudah sangat heboh, karena sekarang seluruh wilayah utara mengatakan warrior yang tidak berani datang ke Partai Qingdao, dan perkumpulan pedang kuno takut pada Partai Qingdao. Di wilayah utara masih banyak orang yang memuja warrior yang, di antaranya adalah murid-murid perkumpulan pedang kuno, dan juga pelatihan tanpa partai yang tak terhitung banyaknya, karena warrior yang cukup kejam, cukup keras, cukup mendominasi, dan cukup berani. Partai Qingdao telah diturunkan selama puluhan ribu tahun di Qingzhou. Seberapa arogan, angkuh, dan kejam dalam bertindak. Sekarang sekte ini ditampar oleh warrior yang, harus dibilang bahwa banyak orang yang merasa sangat bahagia, terutama murid dari perkumpulan pedang kuno. Dikatakan satu gunung tidak bisa mentolerir dua ekor harimau, hanya ada perkumpulan pedang kuno dan Partai Qingdao di wilayah utara, makanya selalu ada perselisihan antara perkumpulan pedang kuno dan Partai Qingdao, dan murid dari kedua belah pihak sering bertarung. Itu adalah hal yang umum. Oleh karena itu, saat mengetahui warrior yang sendirian ingin pergi ke Partai Qingdao untuk menantang semua jenius Partai Qingdao, seluruh murid perkumpulan pedang kuno tiba-tiba menjadi antusias. Bisa dibilang pusat perhatian warrior yang bisa mengejar kaisar pedang rahasia Lu di perkumpulan pedang kuno. Ada sanjungan, ada hinaan, ada harapan, ada kekecewaan. Karena warrior yang tidak muncul di Partai Qingdao, orang-orang yang awalnya mengagumi warrior yang tiba-tiba berubah menjadi jijik dan kecewa. Menurut mereka, terutama di mata para murid perkumpulan pedang kuno, orang boleh mati, tapi wajah perkumpulan pedang kuno tidak boleh hilang. Tapi warrior yang memilih untuk melarikan diri, memilih untuk kehilangan wajah. Banyak murid perkumpulan pedang kuno pergi ke Partai Qingdao, kali ini bahkan perkumpulan pedang kuno tingkat tinggi pun tidak bisa menghentikannya. Orang hidup, dalam banyak kasus, hanya memperjuangkan pelampiasan dan martabatnya. Jika tidak ada pelampiasan seperti itu, tidak ada martabat, apa artinya hidup? Partai Qingdao. Saat ini semakin banyak orang di bawah kaki gunung Partai Qingdao, tidak hanya di kaki gunung, tetapi juga di puncak-puncak sekitar Partai Qingdao juga penuh dengan pendekar hitam. Semua orang kemari untuk melihat bagaimana warrior yang menantang para jenius generasi muda Partai Qingdao sendirian. Tapi sekarang, warrior yang bahkan tidak terlihat bayangannya. Sial, aku masih sangat mengaguminya, tapi tidak disangka, dia itu seorang pengecut. Membuat aku tinggal di sini sehari semalam dengan sia-sia. Aku benar-benar sangat marah. Kamu sehari semalam saja sudah berteriak. Aku telah berjaga-jaga selama hampir 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini, aku bahkan tidak berani ke toilet, karena takut ketinggalan untuk melihat penampilan warrior yang tak tertandingi. Tidak disangka, dia begitu rapuh. Sungguh, jika tidak memiliki kemampuan, jangan beromong besar, bukankah ini sengaja mempermainkan orang? Memang benar, aku bahkan telah melepaskan celanaku, tapi malah tidak datang. Bergelantungan begini, benar-benar sialan.
Aku sudah mengatakannya sejak awal. Warrior yang itu hanya berbicara saja, menantang semua murid Partai Qingdao. Jangankan dia, meskipun dia adalah kaisar pedang perkumpulan pedang kuno, Rasia Lu juga tidak mampu melakukannya. Kenapa cemas? Setelah 3 hari, masih ada 1 jam lagi, kan? Mungkin saja di napas terakhir, dia langsung datang. Para master suka menstimulasi detak jantung, jadi kita tunggu saja. Datang. Sudah saat seperti ini masih tidak datang. Aku rasa dia tidak berani datang lagi. Hari ini aku menyatakan perkataanku di sini, jika dia datang hari ini, aku, Qiano Ning akan memakan kotoran di tempat. Lihat, murid perkumpulan pedang kuno sudah datang. Pada saat ini, seseorang di lapangan berteriak, semua orang melihat ke atas, melihat ribuan cahaya pedang di langit. Cahaya pedang ini seperti hujan meteor datang menyambar Partai Qingdao. Beribu-ribu cahaya pedang menyambar. Meskipun jarak mereka masih hampir 1000 kaki, semua orang di lapangan sudah bisa merasakan jiwa pedang yang mendominasi dan tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Cahaya pedang mendarat, dan ribuan murid perkumpulan pedang kuno muncul di kaki tangga langit. Pemimpinnya adalah Nero Chen, Yuvika Nalan, dan juga Jackie Wu. Hei, angin apa hari ini? Semua orang jenius iblis perkumpulan pedang kuno datang ke Partai Qingdao-ku. Pada saat ini, sedikit rengekan terdengar dari tangga. Saat semua orang melihat ke arah sana, hanya melihat seorang pria berjubah putih ketat berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Pria itu sangat mungil, terutama jubah ketat yang menonjolkan sosoknya seperti pinggang wanita, cukup mempesona dan seksi. Di wajah pria, terdapat lapisan bedak putih tebal, terutama di bagian bibir, semerah darah. Postur berjalan pria itu juga agak aneh, seperti catwalk, sangat ringan. Riasan tebal, seksi dan mempesona. Ini adalah kesan pertama setiap orang saat melihat pria ini. Pria itu berjalan ke kaki tangga langit, melirik ke arah Nero Chen dan yang lainnya, lalu berkata, "Yang mana warrior yang? Keluarlah dan biarkan aku melihat pria aneh macam apa itu." Ternyata bisa berhasil membunuh penjahat jenius iblis di Partai Qingdao-ku terus-menerus. Dan bahkan berani berkata ingin datang ke Partai Qingdao untuk menantang semua jenius di Partai Qingdao. Tes-tes, benar-benar mendominasi, benar-benar sombong, benar-benar arogan. Oh, aku suka pria seperti itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Jackie Wu menggelengkan kepalanya dan hendak menyerang. Namun, Nero Chen menghentikannya. Jackie Wu menatap Nero Chen. Saat ini mata Nero Chen sangat serius. Melihat hal ini, hati Jackie Wu sedikit terkejut. Bukan pria bukan wanita di depannya ini seberapa hebat, sampai-sampai bisa membuat Nero Chen begitu serius. Yang mulia adalah Indra Wang. Nero Chen bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi terkejut melintas di mata pria itu, dan berkata, "Kamu ternyata bisa mengenaliku. Pernah menjadi orang nomor 1 di partai gelap Partai Qingdao, mana mungkin aku tidak tahu." Nero Chen berkata, "Sekarang kamu sudah mencapai setengah suci, jangan bilang Partai Qingdao mengirimmu keluar untuk bertarung melawan kami. Bertarung melawan kalian." Indra Wang menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kalian begitu lemah, mana mungkin aku tidak merasa segan untuk menggertak kalian. Aku di sini, hanya ingin melihat warrior yang lemah. Memangnya kamu begitu kuat?" Yang berbicara adalah murid perkumpulan pedang kuno alam kaisar. Master setengah suci baginya bukan sesuatu yang tidak bisa dia raih, karena dia pernah membunuh master setengah suci dengan kekuatan alam kaisar tingkat pertama. Tatapan Indra Wang jatuh pada pria yang berbicara, mengulurkan tangan dan meraih pria itu. "Begitulah,
di mata semua orang yang ketakutan, pria alam kaisar muncul langsung di depan Indrawang. Dan tangan pucat Indrawang mencekik tenggorokan pria itu dengan erat. Jangan berpikir bisa membunuh setengah suci itu sudah sangat hebat. Saat aku berada di tingkatan alammu itu, aku sudah membunuh banyak setengah suci tingkat tinggi. Pada saat ini, Nerochen tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Pedang panjang itu dengan segera menembus Indrawang dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung mengenai Indrawang. Wajah Indrawang tidak berubah, dan bahkan menjentikkan jarinya, kebetulan berada di ujung pedang Nerochen. Wong! Pedang panjang di tangan Nerochen bergetar hebat, lalu bengkok berbentuk busur, sementara Nerochen sendiri juga mundur karena kekuatan dahsyat itu dan mundur hampir 20 langkah, baru berhenti. Krap! Sebuah suara nyaring terdengar di tengah lapangan. Saat semua orang melihatnya, hanya melihat bahwa pria dari perkumpulan pedang kuno di tangan Indrawang, lehernya patah. Indrawang dengan santai melemparnya, dan pria itu terlempar ke samping, dan berkata, dengan kekuatan kalian seperti ini, masih ingin menantang iblis jenius partai Qingdaoku. Apa tidak takut ditertawakan orang lain? Jika bukan orang tua atasan memintaku untuk tidak menggertak yang kecil, aku sekarang akan membuat roh kalian binasa. Setelah berbicara, Indrawang melirik murid-murid perkumpulan pedang kuno. Indrawang, sejak kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Pada saat ini, cahaya pedang melintas, seorang pria paruh baya muncul di lapangan. Indrawang melirik pria paruh baya itu, lalu berkata, aku kira siapa, ternyata Sagunasi. Aduh, apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan, perkumpulan pedang kuno? Apa mungkin datang memusnahkan partai Qingdaoku? Aku benar-benar ketakutan. Sagunasi dengan dingin menatap Indrawang, lalu berbalik melihat para murid perkumpulan pedang kuno, dan berkata, semuanya segera kembali. Oh, buat apa kembali? Pada saat ini, Indrawang tiba-tiba berkata, kalian murid perkumpulan pedang kuno datang kemari bukannya ingin belajar dari murid-murid partai Qingdaoku. Kenapa ingin pergi sekarang? Apa mungkin kalian sudah takut? Atau kalian sadar diri kalian tidak lebih baik dari murid partai Qingdaoku? Mendengar ini, wajah para murid perkumpulan pedang kuno dan lainnya tiba-tiba menjadi hijau karena marah. Indrawang tersenyum, lalu berkata, adik ketiga, adik keempat, keluarlah dan kenali iblis jenius dari perkumpulan pedang kuno. Oh, orang-orang hanya saling belajar satu sama lain, kalian berdua jangan terlalu kejam dalam bertindak, harus membiarkan orang lain bisa bernapas, jika tidak, nanti orang lain panik, lalu bertindak gegabah, ingin menghancurkan partai Qingdaoku, itu akan sangat gawat. Saat suara Indrawang jatuh, dua pria berbaju linen muncul di tengah lapangan. Seorang alam kaisar, dan seorang alam bangsawan. Pria alam kaisar itu melirik perkumpulan pedang kuno dan yang lainnya, lalu berkata, selama itu alam kaisar, kalian boleh maju satu persatu, boleh juga maju bersama. Pria berbaju linen lainnya bahkan tidak melihat perkumpulan pedang kuno dan lainnya, tetapi langsung berkata, aku tidak suka membuang-buang waktu, yang alam bangsawan, semuanya maju bersama. Terjadi keributan di tengah lapangan. Setelah hening sejenak, murid dari perkumpulan pedang kuno bertindak. Kota Minggu. Pintu kamar warrior yang tiba-tiba terbuka, warrior yang berlari keluar, tertawa sambil berlari, haha. Ternyata begini, ternyata begini, ternyata kepala besarmu. Master Gu tiba-tiba meraung, aku telah menunggumu sepanjang hari dan malam, berhenti bicara omong kosong, cepat pergi, semoga saja masih sempat. Setelah kata-kata itu jatuh, Master Gu melambaikan tangan kanannya, dan celah ruang hampa langsung muncul di tengah lapangan,
dan kemudian Master Gu langsung meraih warrior yang dan melemparkannya ke dalam celah ruang hampa. Bersambung.